Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 8 Kota Pekalongan akan mempraktikkan coaching untuk supervisi akademik. Saya Abdul Malik sebagai pengamat. Saya Juwita Chandra Lintang sebagai coach. Saya Teguh Wicaksono sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Malik. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah saya dan keluarga baik dan dalam keadaan sehat Pak Malik. Alhamdulillah. Jadi begini Bu Lintang, pada percakapan kali ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu kepada Bu Lintang sebelum Bu Lintang melakukan proses coaching. Ya, Bu. Jadi yang pertama, ada rubrik penilaian yang nanti akan saya amati terkait proses coaching yang akan Ibu Lintang lakukan, bagaimana Bu Lintang melakukan percakapan sesuai dengan algoritma, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Kemudian saya juga akan mengamati bagaimana respon coach dalam menjawab, ya Bu, serta melakukan proses coaching sesuai dengan basic coaching, yaitu ada kemitraan, kemudian ada proses kreatif, serta memaksimalkan potensi coaching. Ya. Kemudian ada pertanyaan yang kedua, Ibu. Dalam proses coaching nanti, kompetensi apa yang ingin Bu Lintang kembangkan? Terima kasih Pak Malik sebelumnya. Iya, nanti saya akan melakukan kegiatan coaching yang kompetensi yang ingin saya kembangkan nanti adalah kompetensi kehadiran penuh, presence, dan tentunya juga akan mendengarkan secara aktif ya Pak Malik ya, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu, dari kompetensi yang sudah Ibu sebutkan tadi, yang menjadi indikator kepencapaian tujuan pengembangan dalam proses coaching yang diinginkan apa Bu? Tentunya saya ingin mendengarkan secara aktif ya Pak Malik ya, dan bisa mengajukan pertanyaan berbobot pada coach. Oke, baik Bu, kurang lebih itu yang saya tanyakan. Semoga dalam proses coaching nanti diberikan kelancaran dan tidak ada halangan apapun. Selamat melaksanakan coaching Bu. Terima kasih Pak Malik. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Teguh. Waalaikumsalam Bu Lintang. Apa kabarnya ini hari ini? Baik Bu, terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya punya waktu 15 menit ya Pak Teguh ya untuk melakukan perbincangan tentang yang ingin Pak Teguh utarakan pada kesempatan kali ini. Nanti harapannya kita mendapatkan solusi ya Pak Teguh ya, dari percakapan pada hari ini. Oke. Gimana ini Pak Teguh? Ada permasalahan atau ada hal yang ingin Pak Teguh utarakan kepada saya? Baik, terima kasih ya Bu Lintang sudah menyediakan waktu untuk saya. Begini Bu, saya berharap dari percakapan ini nanti saya bisa mengurai ya Bu ya, apa yang ingin saya
saya temukan jalan keluarnya, Bu. Jadi saat ini saya ingin membicarakan tentang bagaimana memilih dan mencari waktu yang tepat, Bu, untuk mengadakan rapat dengan para guru. Karena banyak hal berkaitan dengan informasi kedinasan, Bu, ya, yang harus saya sampaikan kepada beliau para guru, Bu. Namun saya merasa kesulitan begitu, Bu, mengatur harinya, waktunya dan tanggalnya begitu untuk bisa rapat. Karena apa? Karena kesibukan aktivitas saya terkadang sudah menentukan hari dan tanggalnya, Bu. Tapi tiba-tiba kadang muncul surat undangan secara tiba-tiba mendadak gitu. Jadi mau tidak mau akhirnya harus batalkan begitu, Bu. Sedangkan ketika sayanya bisa, nah ternyata sebaliknya, Bu. Para guru tersebut ada aktivitas yang lain, misalnya KKG atau kegiatan organisasi guru dan seterusnya begitu, Bu. Oh, jadi begitu ya Pak ya. Jadi kesibukannya Pak Teguh yang sebegitu padatnya sehingga Pak Teguh itu bingung untuk memilih dan menetapkan waktu untuk mengadakan rapat bersama dengan rekan guru yang lain. Benar sekali. Itu ya Pak Teguh ya. Lalu perubahan seperti apa yang ingin Pak Teguh harapkan dari percakapan kita? Ya, baik, Bu, ya. Dari percakapan kita ini saya sih berharap sekali agar kebingungan saya selama ini, Bu, ya, dalam memilih waktu, menentukan waktu, hari dan tanggal untuk saya bisa bersegera mungkin sih, Bu. Karena kan hal semacam ini kalau tidak segera saya laksanakan, efeknya nanti bisa mengganggu, Bu, ya. Mengganggu kegiatan belajar mengajar, mengganggu aktivitas administrasi yang ada di sekolah dan sebagainya, karena sifatnya kan informasi tersebut segera disampaikan, Bu. Jadi ketika nanti Pak Teguh itu sudah memiliki waktu, jadi Pak Teguh kan tadi inginkan agar bisa bersama-sama ya Pak Teguh ya, agar klik waktu antara rekan-rekannya Pak Teguh dan Pak Teguh itu bisa klub itu pasti berada idealnya itu ya Pak Teguh ya. Iya. Idealnya itu ada di 10 kalau seperti itu ya. Iya. Nah, untuk saat ini nih Pak Teguh berada di level berapa? Iya. Baik, Bu Lintang, untuk kondisi dan situasi yang saya hadapi saat ini, Bu, ya, saya rasa ada di level yang kelima, Bu. Iya, karena sulit sekali untuk saya bisa menemukan atau memilih waktu yang tepat untuk bisa menyelenggarakan rapat dengan para guru tersebut. Lalu Pak Teguh inginnya dari level kelima itu ingin ada perubahan pastinya ya. Benar. Ingin berubahnya tuh ke level berapa? Iya, saya sih sangat berharap, Bu, ya, dari level kelima tersebut agar ada peningkatan, ya setidaknya di level yang ke-8. Ke-8. Untuk dari level 5 tersebut mencapai ke level 8 tentunya pasti ada rencana-rencana ya, atau tindakan yang akan Pak Teguh lakukan supaya bisa mencapai ke level 8 tersebut. Lalu apa Pak Teguh yang nanti akan Pak Teguh rencanakan supaya mencapai level tersebut? Iya, baik, Bu, sebetulnya saya bisa sih, Bu, ya, segera menentukan waktunya, Bu, ya, saya memilih waktunya. Namun agar hal tersebut tidak terulang kembali, saya sudah menentukan penjadwalan ulang, namun ternyata ada urgensi yang lain, akhirnya mesti dibatalkan kembali, maka saya membuat tindakan yang agak berbeda begitu, Bu, dari rencana awal saya. Yang saya lakukan adalah melakukan pendekatan untuk menghimpun informasi. Jadi secara personal, individu, saya coba menggali informasi dari guru-guru, menanyakan langsung apakah di minggu-minggu ini ada kegiatan kedinasan atau kegiatan yang bersifat keprofesian dan seterusnya, Bu. Selanjutnya, dari informasi yang saya gali melalui individu tersebut, saya himpun, saya kumpulkan sementara, Bu, ya. Kemudian saya lakukan
penggalian informasi secara kolektif begitu Bu. Jadi secara menyeluruh terhadap guru-guru ketika saat ada waktu ya, ketika istirahat atau sebelum pembelajaran di ruang guru tersebut, saya coba menanyakan secara langsung apakah di saat yang bersamaan di sekian hari ke depan ini ada enggak rencana-rencana atau kegiatan yang bersifat formal kedinasan ataupun yang bersifat keorganisasian keprofesian. Nah, setelah saya mendengar secara langsung dan memastikan benar-benar di minggu ini tidak ada aktivitas tersebut, baru saya akan membuat rencana aksinya. Dari tadi kegiatan yang rencana yang Pak Teguh lakukan ya secara pribadi dan berdiskusi juga secara kelompok tadi ya, saat jadwal pembelajaran. Ada nggak sih kiat-kiat yang lain selain itu untuk Pak Teguh akan lakukan? Ada sih ya. Jadi karena rapat-rapat yang minggu lalu saya ikuti Bu ya, itu informasi biasanya sehingga menumpuk banyak gitu ya. Saya sangat khawatir apabila tidak segera dilaksanakan nantinya akan berimbas Bu, terutama terhadap keadministrasian, mengganggu kinerja sekolah untuk sifatnya pelaporan ke dinas dan seterusnya. Jadi saya membuat kiat nih Bu ya. Yang pertama, saya sedikit sharing kepada teman-teman guru yang memang punya waktu luang. Jadi saya utarakan bahwa ke depan ada rencana seperti ini dari dinas yang mesti kita tindak lanjuti. Namun itu semuanya kan tidak bersifat formal Bu. Saya sekedar sharing saja yang nantinya akan saya sampaikan secara menyeluruh ketika kita bisa berkumpul dalam satu rapat. Luar biasa Pak Teguh. Lalu nih, apa namanya dari yang kiat-kiat tersebut yang Pak Teguh utarakan, mana yang menurut Pak Teguh paling nyaman dan paling bisa dilakukan secepatnya? Ya, yang sangat penting dan perlu segera untuk saya lakukan ya, sebetulnya yang pertama memilih waktu yang tepat dengan pengkondisian yang baik sehingga saya bisa segera Bu, menyelenggarakan rapat untuk guru saya. Oke, baiklah. Dalam melakukan rencana aksi tadi ya Pak Teguh ya, dari kiat-kiat yang tadi Pak Teguh sampaikan juga, ada nggak sih yang bisa membantu Pak Teguh dalam melakukan aksi tersebut untuk melancarkan aksi yang ingin Pak Teguh lakukan? Ada nggak? Ya, sangat banyak lah Bu ya. Saya kan tidak bisa melakukan itu seorang diri Bu, jadi saya memang berkomunikasi aktif dan berkoordinasi dengan teman-teman guru yang lain supaya dapat mengkoordinasi dan memobilisasi tentunya Bu ya, agar pelaksanaan rapat nanti bisa berjalan dengan baik. Misalnya saya akan membagi tugas begitu, nanti ada yang bagian pembaca susunan acara sebagai pembawa acaranya juga, lalu yang saya tunjuk untuk menyiapkan sound systemnya, untuk saya juga menunjuk teman guru yang menatakan begitu Bu ya, media untuk saya menyampaikan rapat. Biasanya sih sederhana Bu, hanya proyektor dan kesiapan laptopnya. Kalau materinya kan dari saya, dari Pak Teguh langsung ya. Oke, baiklah. Ini waktunya kurang sebentar lagi nih Pak Teguh ya. Dari percakapan pada sore hari ini, apa yang Pak Teguh dapatkan dari percakapan tadi? Wah, banyak sekali Bu Lintang ya. Yang tadinya awalnya tuh saya mengalami kebingungan yang luar biasa nih Bu ya, sekarang agaknya sudah mulai menemukan titik cerah begitu. Saya sudah ada gambaran-gambaran yang jelas untuk bisa saya menindaklanjuti sebagai rencana aksi saya begitu. Oke. Ada nggak komitmen yang akan Pak Teguh lakukan dari tadi ya solusi yang Pak Teguh temukan tadi? Ada nggak komitmen apa yang akan Pak Teguh lakukan di kemudian hari? Iya, pasti Bu ya, selalu ada komitmen bagi saya. Yang pertama, sesegera mungkin lah Bu ya, tidak perlu menunggu berapa minggu Bu, tapi dalam minggu nanti, minggu ke depan ini segera Bu saya eksekusi untuk pelaksanaannya gitu.
Oke, terima kasih Pak Teguh. Baiklah, karena waktunya sudah habis ya Pak Teguh ya. Iya. Semoga nanti dari percakapan kita hari ini bisa memberikan, tadi udah Pak Teguh menemukan solusi yang baik supaya nanti rencana-rencana Pak Teguh bisa berjalan dengan lancar sehingga nanti bisa mencapai goals yang Pak Teguh tentukan tadi bersama dengan rekan-rekan Pak Teguh, dan sehingga terkondisikan dengan baik waktunya ya Pak Teguh ya. Oke, terima kasih Pak Teguh atas waktunya berbincang-bincang dengan saya. Nanti di lain waktu bisa Pak Teguh hubungi saya lagi jika Pak Teguh ingin mengutarakan sesuatu seperti itu Pak Teguh ya. Baik Bu Terima Lintang, kasih. terima kasih atas waktunya untuk saya ya Bu Lintang ya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Malik. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik Pak Malik. Baik Bu, pada sesi percakapan kali ini Bu Lintang kan sudah melakukan coaching. Ini kita masuk pada sesi pasca observasi Bu. Iya. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ke Bu Lintang terkait data hasil pengamatan saya gitu ya, Bu. Oke. Yang pertama ini Bu, terkait indikator ketercapaian nih Bu yang diinginkan saat proses coaching apa? Oke, tadi saya melakukan coaching ya bersama Pak Teguh. Saya rasa saya tadi sudah melakukan sesuai dengan alur tirta ya, yaitu tadi ada tujuan, terus mengidentifikasi masalahnya Pak Teguh tadi tentang waktu gitu ya. Lalu ada rencana aksi yang akan dilakukan dan tanggung jawab apa yang akan atau komitmen apa yang akan dilakukan di kemudian hari, sehingga alur tersebut bisa menggali koci untuk menemukan solusi atau menceritakan permasalahannya dan menemukan Baik. solusinya Ya. gitu ya. Kemudian ada yang ingin saya sampaikan Bu dari Ya. catatan hasil observasi yang saya catat berbasis data. Ini Bu Lintang sudah berhasil melakukan coaching dengan alur tirta, kemudian juga sudah fokus dengan coaching, mendengarkan dengan aktif, kemudian juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, di mana dari pertanyaan berbobot itu berdasarkan kata kunci yang sudah disampaikan oleh coaching. Iya. Kemudian ada pertanyaan yang saya ingin tanyakan lagi Bu, selain kompetensi yang sudah Ibu sebutkan tadi, ada tidak kompetensi lain yang ingin dikembangkan lagi Bu? Oke, kompetensi lain yang ingin saya kembangkan lagi itu adalah kompetensi yang mengajukan pertanyaan berbobot tadi ya. Berarti saya nantinya harus bisa menjalin komunikasi yang baik tentunya Pak Malik dengan coach atau dengan lawan bicara saya seperti itu, sehingga nanti pada saat saya menggali permasalahan, nanti juga akhirnya coach tersebut bisa menemukan solusinya dengan yang terbaik begitu Pak Mari. Baik, terima kasih Bu Lintang sudah melaksanakan proses coaching dengan baik. Sampai jumpa di kemudian hari ya Bu. Iya, Oke. sama-sama Terima Pak Malik. kasih. Terima Assalamualaikum. kasih. Waalaikumsalam.